Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perencanaan sistem PLTS pertanian perkebunan jagung. Latar belakangnya yaitu terbakwan untuk pertanian jagung off-grid. Energi listrik sangat penting untuk mendukung produktivitas pertanian jagung modern. Daerah off-grid seperti Desa Dakung sebelum terjangkau jaringan listrik PLN secara memadai. Solusi energi terbarukan berbasis PLTS menjadi alternatif yang efisien dan berkelanjutan. Tujuannya yaitu merancang sistem PLTS off-grid yang efisien dan ekonomis untuk lahan 10 are di Desa Dakung, Lombok Tengah. Ruang lingkup mencakup analisis beban, pemilihan komponen, dan kajian ekonomi sistem. Lokasi potensi energi surya yaitu Nunggal 2, Desa Dakun, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah, NTB. Kebutuhan beban dan energi listrik, analisis konsumsi energi harian dan total kebutuhan desain sistem PLTS off-grid yaitu lampu dan charger. Lampu LED 10 watt dikali 2 unit operasi 5 jam per hari, 10 Wh per hari. Charger HP 10 watt operasinya 2 jam per hari, subtotal 120 Wh per hari. Pompa air, pompa Shimizu Jet 250 bit, daya 250 watt, operasinya 4 jam per hari. Digunakan untuk irigasi lahan jagung seluas 10 are di Desa Dakung. Total energi desain yaitu total energi beban 1120 Wh per hari. Faktor kehilangan sistem 20%. Energi desain sistem 1120 dibagi 0,80 sama dengan 1344 Wh per hari. Desain sistem PLTS off-grid. Komponen utama sistem pembangkit listrik tenaga surya yaitu baterai dan inverter. 2 unit live PO4 12,8 volt 100 Ah paralel, total 200 Ah. BMS JBD siklus lebih dari sampai dengan 10.000 inverter. Solar PSW pure sine wave 12 volt 300 watt, output 220 dikurang 230 volt. AC efisiensi 80 sampai 85%. Outputnya 220 sampai 230 volt. Perhitungan dan pemilihan panel surya yaitu spesifikasi dan hasil perhitungan panel. Energi desain 1344 Wh per hari, PSH yaitu 4,23 jam per hari. Efisiensi sistem 85%. Kapasitas minimum PV yaitu 374 WP. Dipilih 2 unit Longi HI MO 6 LR5 sampai dengan 54 HTB sampai dengan 450 M. Total kapasitas 900 WP. Efisiensi panel 23%. VOC-nya 40,23 volt. ISC-nya sama dengan 14,31 A. SCC dan baterai. Pemilihan charger controller dan baterai sistem PLTS arus yaitu kapasitas baterainya yaitu kapasitas minusnya 131,25 Ah. Dipilih 2 unit. Inverter dan proteksi sistem, komponen inverter dan sistem perlindungan PLTS off-grid. Inverter short PSW tipe pure sine wave 12 volt 300 W. Outputnya cocok untuk beban rumah tangga dan pompa air pertanian. Daya dan kapasitas daya beban total 280 watt,
daya puncak surge 600 watt, mampu menangani lanjut arus saat motor pompa dinyalakan sesuai kebutuhan energi harian, itu 1344 Wh per hari. Proteksi sistem MCB DC 40A dan MCB AC 2A. Fusnya 40A, pengaman lebur, SPD-nya 600 volt DC, surge protection, graduating ground rod tembaga 1,5 meter, melindungi sistem dari arus lebih dan petir. Layout sistem dan area pemasangan, diagram alur dan spesifikasi instalasi panel surya. Panel surya 900 WP, SCC MPPT 60A, baterai Live PU4 2x100 Ah, inverter 300 W. Beban listrik itu lampu, pompa, dan charger. Spesifikasi area pemasangan, luas total area panel kurang lebih 4,2 meter persegi, jumlah panel 2 unit, lokasi area terbuka, beban bayangan, sudut kemiringan 13 derajat, azimutnya 0 derajat menghadap utara, ketinggian lokasi 190. Analisis ekonomi sistem LTS of grid, RAB total dan kelayakan investasi sistem energi surya. Produksi energi, produksi harian 3,24 kWh per hari, produksi tahunan 1182,6 kWh per tahun, tarif listrik 1699 kWh, nilai energi tahunan 2.923,7 tahun. Kesimpulannya yaitu potensi energi surya di Desa Dakun sangat baik. Semua komponen utama panel, SCC, MPPT, baterai, dan inverter telah dipilih sesuai kebutuhan teknis. Saran dan pengembangan, rekomendasi untuk peningkatan dan keberlanjutan sistem PLTS of grid, kapasitas dan baterai, tingkatkan kapasitas sistem sesuai pertumbuhan kebutuhan energi pertanian, pertimbangan penggunaan baterai dengan kapasitas lebih besar untuk meningkatkan otonomi sistem dan ketahanan daya saat cuaca mendukung, perawatan dan monitoring, lakukan perawatan rutin panel surya agar efisiensi tetap optimal, tambahkan sistem monitoring digital untuk memantau produksi energi, status baterai, dan performa sistem secara real time.